Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, what's up? Okay, welcome back to Guru Now channel. Today, I will introduce myself. My name is Nurliana, but you can call me Mrs. Liana. I am Mr. Pur's wife. On this video, I will be a tutor, and our lesson today is about difference. Okay, what is difference? Untuk tahu apa itu difference, tetap di video ini ya, jangan di skip dulu. Seperti yang Mrs. bilang tadi, material kita hari ini tentang difference. Oke, difference itu adalah perbedaan. Pernah nggak sih kalian ngomong sama teman kalian, terus teman kamu itu ngomongnya pakai kosakata atau vocabulary yang menurut kalian beda dari yang kalian ketahui? Contohnya nih, rumah nih ya. Teman kamu mengartikannya rumah itu adalah house, sedangkan kamu pakai home. Nah, kira-kira yang mana nih yang benar? Terus gimana kalau kedua-duanya benar, artinya sama-sama rumah? Nah, untuk tahu kebenarannya, cek dulu video ini. Cara penggunaannya, artinya apa, terus kapan mesti digunain, dan juga sebagai referensi kalian atau penambah kosakata kalian. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngomong bisa ganti-ganti kosakata gitu. Tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like videonya. Dan selain yang Mrs. bilang tadi, selain rumah, sebenarnya masih banyak lagi kata-kata dalam bahasa Inggris yang artinya sama tapi penggunaannya beda. Nah, tapi di sini kita akan mempelajari beberapa. Oke, kata-kata yang pertama adalah home versus house. Home versus house. Artinya sama-sama rumah. Kira-kira apa nih perbedaannya? Nah, house itu artinya adalah rumah yang bermakna tentang bangunan. Cuman bangunan aja ya. House itu adalah sebuah bangunan rumah. Kalau home itu adalah sesuatu atau tempat yang bikin kamu nyaman dan berhubungan dengan emosional seseorang. Emosi seseorang di mana dia merasa nyaman itu disebut dengan home. Jadi home itu nggak mesti sebuah rumah atau hunian atau tempat. Home itu adalah rumah di mana tempat kamu merasa nyaman. Contohnya untuk kalimat house dan home adalah his house is very unique. Rumahnya sangat unik. Artinya bangunan rumahnya itu terlihat unik. Kalau home, I just wanna go home. I just wanna go home. Artinya aku ingin pulang ke rumah. Aku ingin pulang ke tempat yang bikin aku nyaman. Kita lanjut ke kata-kata yang berikutnya. Kata-kata yang kedua yaitu learn versus study. Learn versus study. Nah, artinya adalah belajar. Kalau learn itu definisinya kita dapat kemampuan, kita dapat pengetahuan dari kemampuan kita belajar, dari hasil belajar kita. Sedangkan study artinya kita belajar menghafal, membaca, mengetahui fakta-fakta atau belajar di sekolah. Dan untuk contoh kalimat penggunaannya adalah my sister learned how to make an omelette. Saudara perempuan saya belajar bagaimana cara membuat telur dadar. Kalau study, I study English every day at school. Aku belajar bahasa Inggris setiap hari di sekolah. Kita masuk ke kata-kata selanjutnya, advice versus advice. Advice versus advice. Kok bunyinya sama? Wah, ini membingungkan banget nih. Bunyinya sama, artinya sama. Bedanya di mana ya? Bedanya di huruf belakangnya. Ada C dan S. Dan artinya juga sama. Saran. Advice versus advice. Artinya saran. Nah, advice yang belakangnya C artinya saran yang kita terima dari orang lain. Orang memberi saran untuk kita. Sedangkan advice yang belakangnya S
itu artinya saran yang kita berikan untuk orang lain. Untuk penggunaannya, contoh penggunaannya dalam kalimat adalah thanks for your advice. Thanks for your advice. Terima kasih atas saranmu. Yang selanjutnya, advice yang di belakangnya is, I advise her to visit grandma. I advise her to visit grandma. Artinya, aku menyarankannya untuk mengunjungi nenek. Aku menyarankannya untuk mengunjungi nenek. Kita masuk ke kata-kata yang terakhir. Effect versus effect. Effect versus effect. Artinya pengaruh. Kok bunyinya sama lagi ya? Artinya juga sama. Efek yang berawalan E artinya pengaruh, tapi hanya digunakan sebagai kata benda. Sedangkan yang di sebelah sini, effect yang kata depannya berawal A artinya pengaruh yang hanya digunakan sebagai kata kerja. Untuk contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, untuk yang satu ini, the effect of tsunami was very terrible. The effect of tsunami was very terrible. Artinya, efek dari tsunami sangat buruk. Efek dari tsunami sangat buruk. Sedangkan yang satu ini, your opinion did not affect my decision to go outside. Nah, itu tadi beberapa kalimat perbedaan yang artinya sama dan terkadang bunyinya juga sama, tapi cara penggunanya berbeda. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang difference atau perbedaan, yaitu kata yang memiliki arti yang sama, bunyinya juga terkadang sama, hanya saja penggunaannya berbeda. Semoga dari video ini kalian jadi lebih semangat belajar bahasa Inggris ya. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and share this video. And if you have comment or request what should we discuss on the next video, just leave your comment below. I'll wait for your comment. Bye-bye.